بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung dan luar biasa, yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan kita di atas muka bumi ini selama kita berada di atas kedua nikmat yang besar ini, nikmat Islam, nikmat sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberi hidayah memeluk agama Islam, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, di atas manhaj dan jalan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ini di antara bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan keberadaan kita di atas nikmat ini, hidup kita adalah kebaikan, mati kita adalah kebaikan. Ya Rabbana ya Karim. Maka di antara wasiat salaf terdahulu, ketika mereka menjenguk sebagian dari temannya yang sedang sakaratul maut, kemudian ditanya, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Sebagaimana keadaan sebagian orang yang sakaratul maut mengkhawatirkan akan dirinya, khawatir akan dirinya terkait bagaimana dengan dosa-dosaku dan lain sebagainya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika seseorang di dalam kondisi yang penuh keputusasaan, di saat itu dia harus menumbuhkan sifat rajanya, sifat berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang sedang menjenguknya bertanya, "Alasta tu'minu billahi wal yaumil akhir?" Ditanya, apakah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir? Bukankah engkau mencintai Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali? Bukankah engkau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk? Bukankah engkau mengatakan bahwa iman qaulun wa amal yazid wa yanqus? Iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Bukankah engkau meyakini, disebutkan beberapa akidah Ahlus Sunnah, dan kemudian orang itu mengatakan iya. Maka kemudian teman-teman yang menjenguknya mengatakan, para ulama, sesama para ulama di antara mereka, mut in syi'ta, matilah dengan kondisi seperti ini, mati yang baik, mati di atas akidah salaf adalah nikmat yang agung dan mulia. Dan kita berharap memohon kepada Allah, ya Rabbana ya Karim, agar nikmat ini terus dijaga di dalam hati kita sampai kita nanti ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Ya Rabbana ya Karim. Terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat, penuh dengan godaan, gangguan, baik yang merusak niat karena seseorang tersilaukan karena dunia, maka berubah niatnya. Hadir di majelis ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengajar bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mencari dunia, karena mengharapkan jabatan, karena mencari popularitas. Dan ini di antara fitnah syahwat yang merusak niat seseorang, atau fitnah syubhat yang membuat, karena sesuai dengan namanya syubhat, sesuatu yang remang-remang sehingga membuat dia kabur di dalam melihat al-haq. Maka itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa pentingnya kita mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kajian kita akidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau rahimahullah menyusun kitab akidah ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
kepada para sahabatnya, sahabat kepada para murid-muridnya tabi'in, dan terus demikian. Dan setelah beliau menulis akidah ini, beliau menghadapi ujian yang luar biasa, difitnah, sampai beliau dipenjara. Terjadi perdebatan-perdebatan antara beliau dengan para pemimpin-pemimpin aliran-aliran yang berseberangan dengan akidah salaf, dari kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap istiqamah di atas akidah ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab beliau dalam apa yang beliau sampaikan. Bahkan ada di antara sebagian ulama yang mengirim kritikan terhadap Ibnu Taimiyah, kritikan terhadap akidah al-wasithiyah terkait satu bab, hanya satu bab saja dari kitab akidah ini, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman dengan firman yang didengar bisautin wa harf, dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang disampaikan, sebagaimana nas-nas Quran dan sunnah yang menyampaikan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menjawab seruan Allah. Kemudian demikian pula nanti pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam." Kemudian Nabi Adam menjawab, "Labbaika wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya Nabi Adam mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Yang akidah ini ditentang oleh kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah sampai hari ini. Kemudian sebagian ulama ini membantah Ibnu Taimiyah dalam satu bab ini, dan kita belum sampai kepada bab itu, kita masih membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantahan ini dikirimkan kepada Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah membaca. Setelah membaca ini, yang membawa surat bantahan ini diminta oleh Ibnu Taimiyah menunggu sebentar. Ibnu Taimiyah rahimahullah langsung segera menjawab, memberikan jawaban segera, ujalah, segera menjawab. Dijawab dengan cepat oleh Syekhul Islam. Setelah orang itu pergi, Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian bertafakkur, merenung, dan kemudian menulis sebuah risalah. Dalam risalah ini Ibnu Taimiyah menjawab bid'ah itu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah atau kalamun nafsi seperti anggapannya kaum Asy'ariyah. Dijawab oleh Ibnu Taimiyah dari 90 segi, sehingga buku itu dijuduli dengan At-Tis'iniyah, ditulis dengan judul At-Tis'iniyah. 90 segi Ibnu Taimiyah membantah syubhat ini, 1, 2, 3, 10, 20, 30 sampai 90 segi. Dikirimkan oleh Ibnu Taimiyah kepada ulama-ulama itu. Untuk ini jawaban Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa kalian memiliki pendapat yang sangat sesat dan menyimpang ketika mengatakan Al-Quran itu kalamun nafsi, bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi hadithun nafs. Al-Quran itu hanyalah ta'bir yang diungkapkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bid'ah sesatnya kaum Asy'ariyah. Sehingga Ibnu Taimiyah bertanya, dengan konsekuensi ucapan kalian ini tidak ada keutamaan satu ayat dari ayat yang lain. Ya, konsekuensinya adalah seperti itu. Tidak ada keutamaan satu surat dari surat yang lain. Apa kelebihan Al-Fatihah dari surat An-Nas? Sedangkan kita mengetahui Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Apa kelebihan ayat kursi dari ayat-ayat yang lain? Jika ini semuanya Al-Quran yang kita baca adalah ibarat atau takbir yang ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat yang disusun oleh malaikat Jibril yang dia interpretasikan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara makna saja. Ini pembahasan detailnya nanti ketika kita sampai di sana. Ya. Ini yang dipahami oleh mereka. Dijawab dengan ini. Dijawab, apa bedanya Al-Quran dengan Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya jika kalian mengatakan kalamullah itu adalah hadithun nafs? Apa bedanya Al-Quran dengan Taurat dan lain sebagainya? Dan juga klaim kalian yang seperti ini sama saja kalian telah menuduh bahwa para nabi dan para rasul berbohong. Karena para nabi dan para rasul mengatakan mereka menerima wahyu dari Allah dan kalian mengatakan tidak. Banyak konsekuensi-konsekuensi berbahaya dari keyakinan yang menyimpang ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah dikirimkan kepada mereka, para ulama-ulama itu berkumpul, ulama-ulama topnya di zaman itu berkumpul untuk membantah tis'iniyahnya Ibnu Taimiyah ini. Kemudian mereka berdiskusi untuk jawaban Ibnu Taimiyah yang poin pertama,
Bagaimana jika kita menjawab begini? Ketika mereka menulis seperti itu, yang lain mengatakan, nanti Ibnu Taimiyah akan mengatakan begini. Oh iya, dihapus lagi. Ya, kemudian disepakati lagi untuk jawaban poin pertama. Tapi yang lain mengatakan, bagaimana jika Ibnu Taimiyah menjawabnya? Dihapus lagi. Akhirnya enggak ketemu sampai hari ini. Ya, tidak ketemu untuk membantah Tis'iniyah itu sampai hari ini. Maka antum melihat ikhwatal iman, para ulama-ulama kita yang sampai hari ini, ketika mereka mempelajari akidah salaf dan kemudian memahami di antaranya dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam membantah ahlul bid'ah, maka antum akan melihat mereka memiliki hujah-hujah yang sangat kuat. Ana kurang lebih mungkin 20 tahunan yang lalu pernah berdebat dengan orang Syiah Rafidhah. Ulamanya, ustadznya, alumni Jamiat Khair Sulu kalau tidak, dan ustadz di sana. Ketika diskusi pertama, beberapa kali kaget karena dia cukup lihai, cukup paham, dan ana belum tahu kitab Aqidah Al-Wasithiyah, belum baca. Terutama syarah waktu itu yang ana baca syarahnya Syekh Muhammad Khalil Harras rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Belum dapat buku itu. Kemudian Allahyarham salah seorang paman anak memberikan hadiah syarah Aqidah Wasithiyahnya Muhammad Khalil Harras ini. Setelah ana baca, semua syubhatnya Syiah terbantah di situ. Semua syubhatnya. Dan tanpa sengaja di maktabah di perpustakaan paman anak menemukan Al-Muntaqa. Al-Muntaqa ini ringkasannya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Tidak kebayang, belum pernah kebayang Minhajus Sunnah seperti apa, belum kebayang seperti. Hanya dapat muntaqanya, ringkasan Minhajus Sunnah yang diringkas oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, murid beliau. Ternyata semua syubhatnya Syiah terbantah habis di ringkasannya ini saja. Padahal ini bukan ringkasan yang paling baik, karena ringkasan Muntaqa ini Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah beliau membantah Rafidhah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij, itu dibantah dalam Minhajus Sunnah ini. Ya, dalam 4 jilid besar, 9 jilid besar, kemudian ada yang cetakan yang anak punya belum lama, ya beberapa tahun yang lalu anak beli yang 4 jilid besar. Ini semua syubhatnya terbantah. Dan akhirnya subhanallah, antum tahu sampai hari ini siapapun yang ngaji buku itu, yang memahami kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, hatta imamnya Syiah model apa tidak akan bisa menghadapinya. Imamnya Syiah seperti apapun levelnya. Ya, sehebat apapun itu. Sampai ana sarankan kepada beberapa kampus atau pesantren-pesantren yang sudah tahap kuliah di Indonesia ini, beberapa teman yang anak kenal sebagai dosen dan lain sebagainya, untuk mengajarkan ringkasannya, terutama yang tulisannya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, untuk dijadikan sebagai standar kajian untuk memahami syubuhatnya ahlul bid'ah dan membantahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih membahas tentang beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memberi Rahmat, Allah Maha Mulia, dan Allah Maha Kuasa. Kita telah membahas beberapa ayat. Jika antum masih ingat, ya kita liburnya cukup lama ini. Ya. Ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebajikan atau kalian menyembunyikannya atau kalian memaafkan suatu kesalahan, keburukan yang dilakukan terhadap kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Ayat ini di antara ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah untuk menegaskan bahwa Allah di antara sifatnya afuwan qadira. Ya, fa innallaha kana afuwan qadira. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Berkuasa. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, Allah mengetahuinya. Hal itu apakah sesuatu yang baik yang kita tampakkan atau kita sembunyikan, kita memaafkan orang lain yang berbuat jahat kepada kita, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kuasa. Ini sudah kita bahas. Kenapa dikaitkan sifat pengampun dan kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dikaitkan dua hal ini? Karena pemaaf itu, ya saya jelaskan secara singkat karena ayat ini sudah kita bahas. Yang belum tahu bagaimana uraian detailnya, insya Allah rekamannya teman-teman dari pengurus insya Allah sudah menguploadnya di YouTube, di channel kita. Pemaaf, sifat pemaaf itu akan menjadi sangat agung dan mulia
jika yang memaafkannya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, bukan terpaksa, penguasa. Dia berhak bisa menghukum seseorang, tapi dia memaafkan. Suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dia sanggup untuk menghukum, sanggup menempeleng, sanggup menghukum, melakukan kekerasan, tindakan yang tegas misalnya, tapi dia memaafkan. Pemaaf dalam kondisi berkuasa ini adalah sifat yang sangat agung dan mulia. Berbeda dengan orang yang memaafkan kondisi terpaksa, dizalimi oleh penguasa misalnya, ya mau tidak mau ya dizalimi penguasa, mau tidak memaafkan, mau teriak-teriak di tengah jalan, ya apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa melakukan sesuatu. Yang bisa dia lakukan nerimo, ya hanya menerima dengan keputusan dan ya sudahlah, ya dimaafkan, mau gimana lagi. Tapi ketika memiliki kuasa dan dia memaafkan, Allah mengingatkan dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk bisa menghukummu terhadap semua dosa yang kamu lakukan. Dan jika engkau ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat kamu berkuasa dan mampu untuk membalas, namun kamu lebih memilih untuk memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan maafnya untukmu. Kemudian ayat yang kedua juga kita pernah bahas. Surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Maukah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini turun terkait tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika sepupunya yang bernama Mistah bin Utsatsah ikut di dalam menyebarkan berita bohong tentang perzinahan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini berita yang naudzubillah yang luar biasa. Bagaimana Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditebarkan isu bahwa beliau berzina. Dan yang ikut menebarkan beritanya sepupu Abu Bakar sendiri. Yang notabene sepupu ini adalah orang fakir, miskin, dan bulanannya disuplai oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Bisa dibayangkan? Ya, putri kita ditebarkan berita bohongnya. Ini putri kita ini, kita tahu kualitas putri kita dan kitanya sendiri kita tahu. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, putrinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang sekualitas itu ditebarkan isu kebohongan tentang perzinahannya oleh kerabat kita sendiri yang hidupnya dari kita. Maka Abu Bakar bersumpah, wallah ana tidak akan lagi kasih suplai belanjaan bulanan untuk dia. Kapok sudah. Ya benar. Ya kalau kita pun kalau bisa bukan tidak ngasih belanja bulanan. Ya. Kalau bisa kita pencemaran nama baik di penjara, kita bayar polisinya, pukulin Pak di dalam. Ya. Dan beragam apa yang bisa kita lakukan untuk membalas dendam terhadap perbuatan jahat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Sepupu Abu Bakar ini, Mistah bin Utsatsah ini, termakan fitnahnya orang-orang munafikin sehingga ikut menyebarkan berita bohong ini. Bukan dari hatinya, hanya kesalahan. Salah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sikapnya Abu Bakar ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Abu Bakar dan yang lainnya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian kelapangan harta untuk enggan, jangan sampai enggan untuk memberi kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Allah maafkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak mau Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar menjawab, bala. Wallahi bala, nuhibbu an yaghfirallahu lana. Saya berharap Allah mengampuni dosaku ya Allah. Dilanjutkan pembelanjaannya, diberi lagi. Kita belum tentu, hatta ayatnya turun pun untuk kita belum tentu kita mengamalkannya. Tapi ini hatinya Abu Bakar radhiyallahu an.
Ya, tidak melihat. Apa bedanya memaafkan dan berlapang dada? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Memaafkan itu bisa jadi seseorang memaafkan tapi belum lapang dada. Sudahlah, dimaafkan, tapi sakitnya masih di sini. Ya, masih berasa sakit. Tapi ketika memaafkan dan berlapang dada, ketemu orang itu berkali-kali seperti orang ini belum pernah berbuat jahat dan salah kepada kita. Bisa seperti itu? Terhadap orang yang sudah berbuat seperti ini? Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian Allah menyampaikan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ghafurur Rahim ini di dalam ilmu nahwu adalah isim fa'il lil mubalaghah. Ya, isim fa'il lil mubalaghah. Dan juga yang artinya menunjukkan bahwa Allah sangat Maha Pengampun. Ya, Allah sangat Maha Pengampun. Juga mengandung makna sifat musyabbahah. Sifat. Ya, samping isim fa'il juga sifat. Dan ini menunjukkan apa? Sesuatu yang berarti banyak. Kalau isim fa'il berarti subjeknya yang sangat melakukannya, dan yang kalau dimaknai secara sifat musyabbahah artinya sesuatu yang bersifat banyak. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat Maha Pengampun dan begitu luas dan banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas dan banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghafur Rahim. Maka nanti ya Rabbana ya Karim, nanti ketika yaumul hisab, ketika selesai dihisab, selesai sebagian orang yang berhak masuk surga, yang berhak masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diridhoinya. Kemudian pula para malaikat. Kemudian datang orang-orang beriman, datang kepada Allah Subhanahu wa taala menanyakan saudara-saudara dan teman-teman mereka yang ketika hidup di dunia bersama, tapi kenapa di surga kok tidak kelihatan? Minta kepada Allah, ya Allah, si fulan bersama kami, dia majelis ilmu sama-sama dengan kami, ya Allah, kenapa tidak ada di sini? Salat Jumat jamaah bersama kami, kenapa tidak ada di sini? Mereka meminta kepada Allah sampai Allah izinkan, cari teman-temanmu di surga, cari teman-temanmu di neraka. Maka Allah jaga fisik mereka tidak terbakar dengan api neraka, mencari teman-temannya untuk dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Setelah semuanya memberikan syafaat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikatu wan nabiyyuna wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin. Malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang-orang beriman telah memberi syafaat. Yang belum memberi syafaat al-arhamur rahimin, Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya, yang belum memberikan syafaatnya. Faqabadha qabdatan biyaminihi khalqun la yuhsihi illallah azza wa jal. Maka Allah mengambil dengan segenggam tangannya banyak makhluk yang hanya Allah saja yang tahu. Banyak manusia. Alladzina lam ya'malu khairan qat. Yang mereka ini belum pernah beramal baik sedikit pun. Mereka dikeluarkan dari neraka jahanam, dimasukkan surga. Subhanallah. Ini Ghafurur Rahim. Dan kita walillahil hamd, Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat mengimani dan meyakini nama dan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita tidak pernah putus asa dari mengharapkan ampunan Allah sampai kapanpun. Mau kita kesandung dosa 100.000 kali, 100.000 kali kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Jangan pernah bosan. Allah tidak akan pernah bosan menerima ampunan kita selama kita tidak pernah bosan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbujuk rayuan dan bisikan syaitan yang mengatakan kamu sudah bersekian kali tobat, dosa lagi tobat, dosa lagi, kamu buat mainan tobat. Ini bisikan syaitan. Ini bisikan syaitan. Sehingga ada sebagian orang yang sampai-sampai kapok dari taubat.
Ada yang jamaah kajian nanya ke anak, kapok dari taubat. Kenapa? Karena ketika dia taubat kesandung lagi, udah deh, sepertinya saya sudah ditetapkan calon penghuni neraka. Maka yang harus antum pahami juga ikhwatal iman, bahwa orang bertakwa itu bukan artinya orang maksum. Ya, orang bertakwa itu tidak maksum. Maka di antara sifat mereka yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, al-walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ya, dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 135, ketika mereka berbuat suatu kekejian, fahisyah. Fahisyah ini ketika disebutkan dalam Al-Qur'an selalu terkait tentang kabair, dosa besar. Ketika mereka melakukan dosa besar atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat Allah, mereka bergegas memohon ampun kepada dosa-dosa mereka, kepada Allah terkait dengan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan itu ketika mereka menyadarinya. Di sini perlu kita memahami bedanya orang bertakwa dan orang fasik terkait tentang terjerumus ke dalam dosa. Orang bertakwa ketika kesandung dosa, sedih dia dengan dosanya. Sakit hatinya, panas dia, merasa jauh dari Allah, malu terhadap Allah ketika terjerumus ke dalam dosa. Beda dengan orang fasik. Orang fasik menikmati dosa. Orang fasik kebal dengan rasanya panasnya dosa itu. Ini bedanya orang bertakwa dan mukmin dengan orang-orang fasik. Kemudian ayat selanjutnya yang belum kita bahas adalah surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ini di surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan itu, dan milik Rasulnya juga milik orang-orang beriman. Ayat ini sanggahan dan bantahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkataan orang-orang munafiqin yang mereka berkata, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, orang-orang munafik itu mengatakan, jika kita pulang ke kota Madinah, maka orang-orang yang paling mulia di kota ini akan mengusir orang-orang yang hina di kota ini. Sedangkan kemuliaan itulah milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Namun orang-orang munafik tidak menyadarinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang mengucapkan perkataan ini adalah tokohnya orang-orang munafik pada saat itu, yaitu yang bernama Abdullah bin Salul. Dan kenapa Allah sebutkan yaqulun, mereka berkata, padahal yang berkata satu orang. Kenapa? Karena yang lain setuju. Orang munafik yang lain sepakat dengan ucapan itu. Ini bahayanya mendiamkan kebatilan. Ya, ketika antum lihat ada orang mengucapkan sesuatu yang batil, antum diam saja dan duduk di situ sama. Walaupun tidak ikut mengucapkan. Hati-hati. Jadi ketika kita duduk di satu majelis, ada walaupun levelnya ustadz, menghina ayat Quran, mengolok-olok, mentertawakan dan lain sebagainya, sunnah Nabi SAW dan lain sebagainya, tidak sanggup mengingkari, berdiri tinggalkan. Bukan berarti saya mengingkari dengan hati ustadz, tapi tetap duduk di sana. Lah, itu bukan mengingkari dengan hati, itu sepakat dan setuju. Itulah kenapa yaqulun, mereka berkata. Padahal yang berkata satu orang. Seseorang yang hadir di suatu kemungkaran, dia diam, artinya dia ridha dan sepakat dengan itu. Dan kenapa disebutkan oleh Allah dengan fi'il mudhari'? Mereka berkata, padahal perbuatannya past tense, kata lampau. Mereka sudah berkata, tapi kenapa disampaikan dengan fi'il mudhari' yang artinya present tense, yang sedang? Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa ucapan-ucapan buruk, kalimat-kalimat jelek, negatif terhadap Islam, terhadap nabinya kaum muslimin, terhadap sunnah dan lain sebagainya ini
tidak akan berhenti keluar dari mulutnya orang munafik kapanpun dan dimanapun. Kalau dahulu mereka mengatakan la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal, bahwa yang paling mulia akan mengeluarkan, mengusir yang hina-hina. Maksudnya yang mulia dirinya, yang hina maksudnya Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Sekarang bahasanya tidak, bahwa Islam kita adalah Islam yang lebih baik daripada Islamnya Arab. Ya, Islam kita Islam Nusantara. Ya, ini lebih baik. Mungkin Qur'annya Hono Coroko mungkin. Ya, nabinya siapa? Hah? Ya, dengan bahasa yang berbeda. Sekarang kalau menghina yang pro Islam dibilang kadal gurun. Ya, ini dikaitkan. Kalau bicara gurun pasir, padahal di Cina banyak gurun pasir, tapi bukan gurun pasir yang maksudnya yang di Cina, tapi yang dari Arab. Antinya luar biasa terhadap Arab. Ini kenapa mau menyerahkan seperti ini? Bukan kalau dikatakan, ketika kita mengatakan yang reaksi, kita dalam bentuk reaksi mengatakan jangan pro Cina, kita dikatakan rasis. Ya, ente rasis. Tapi mereka bicara begini dan begitu, Arab dan terang-terangan mengatakan bahwa Islam kami lebih baik daripada Islam di Arab dan sebagainya. Terang-terangan dikaitkan dengan Islam di Arab yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terang-terangan dikaitkan dengan Islam, bukan hanya bicara ras, bukan bicara budaya, tapi agama. Mereka tidak menganggap itu sebagai bentuk rasisme. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah kenapa Allah menyebutkan dengan fi'il mudhari', karena akan terus seperti ini, tapi dengan uslub metode kalimat yang berbeda, tapi mirip untuk menyuarakan kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia terang-terangan mengatakan al-adzal, yang hina itu nama Nabi Muhammad, mati dia di hari itu juga. Tapi dengan kinayah, ya, dengan Arab yang dimunculkan, bukan Nabi Muhammad. Kalau dia nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah habis di hari dia mengucapkan itu. Selesai, seperti Macron. Ya. Seperti Macron, habis. Di hari itu dia mengucap, di hari itu dia tenggelam. Tapi karena munafik, seperti itu gayanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika dia mengatakan la irja'na ilal Madinah, ketika kita pulang ke kota Madinah, maksudnya adalah selesainya perang dari Banil Mustaliq. Orang-orang munafik ini dengan ucapan ini mereka mengatakan selesai perang ini, kita yang terhormat, yang mulia, tokoh-tokoh yang ada di Madinah, kita akan usir orang-orang hina itu. Ya. Karena mereka beranggapan peperangan itu akan menghabiskan orang-orang beriman, hanya tersisa sedikit saja, dan mereka akan mengusir orang-orang yang tinggal sedikit ini. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah membantah dengan tegas, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Namun orang-orang munafik itu tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala membantah apa yang mereka ucapkan. Allah tegaskan bahwa kemuliaan itu mutlak hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Dan Allah berikan kepada siapa-siapa yang taat kepada Rasulnya dan memiliki sifat iman, sebagaimana dari kata mukminin. Ketika seseorang menghiasi dirinya dengan sifat iman, pada diri orang tersebut ada izzah, ada kemuliaan. Namun orang munafik tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan, Allah menyebutkan boleh orang munafik itu punya gelar profesor, doktor 12 gelar di depan, 10 di belakang namanya, tapi mereka la ya'lamun, orang bodoh. Ya, boleh gelarnya mentereng, tapi pada hakikatnya mereka adalah jahalah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Dan buktinya mereka orang bodoh, mereka adalah orang-orang dungu, sangat nyata. Mereka yang merasa dirinya mulia, bagaimana nasibnya? Apakah Nabi SAW perang dari peperangan itu dalam keadaan hina? Nabi tetap mulia. Mereka yang dihinakan. Di hari itu mereka dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walillahil izzatu wali rasulih. Kemuliaan itu milik Allah dan milik Rasulnya. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan Rasulullah SAW. Allah pilih orang-orang beriman karena imannya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Dan selain itu, mereka yang menentang Allah dan menentang Rasulullah SAW, Allah hinakan mereka. Allah hinakan iblis dan para pengikutnya. Allah hinakan orang-orang kafirin dan juga Allah hinakan orang-orang munafikin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa bedanya izzah dengan kibir? Kemuliaan dan kesombongan. Apa bedanya? Setelah azan insyaallah kita jawab ya. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pengumuman sejenak. Bagi pemilik mobil Honda berwarna abu-abu dengan plat nomor B8752VR, Honda warna abu-abu, plat nomor B8752VR, dan juga Honda Brio putih, plat nomor B1345COY. Honda Brio putih B1345COY harap dipindahkan karena menghalangi mobil yang mau keluar. Sekali lagi diulangi, Honda abu plat nomor B8752VR dan Honda Brio putih B1345COY harap dipindahkan karena menghalangi mobil yang mau keluar. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan bukanlah kesombongan. Ketika Allah menyebutkan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, menunjukkan bahwa orang-orang beriman juga memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Namun terkadang sebagian kita tidak memahami apa itu makna izzah. Akhirnya dia menampilkan kibir, kesombongan. Padahal kemuliaan bukanlah kesombongan. Karena seorang mukmin tidak diperbolehkan dan tidak halal merendahkan dirinya kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izzah, kemuliaan itu adalah ketika seseorang menyadari akan hakikat dirinya. Itu izzah, kemuliaan. Seseorang sadar akan hakikat dirinya dan memuliakan dirinya, menghormati dirinya dan tidak menempatkannya di tempat yang tidak layak. Itu izzah, itu kemuliaan. Mengetahui akan hakikat dirinya dan tidak menempatkan dirinya di tempat yang tidak layak. Sebaliknya, sombong itu adalah kebodohan terhadap hakikat dirinya. Kalau izzah itu bersumber dari karena dia sadar akan kemuliaan dirinya, maka dia tidak mau merendahkannya di tempat yang tidak semestinya. Kibir, kesombongan sebaliknya, kebodohan seseorang akan hakikat dirinya dan menempatkan dirinya melebihi dari yang semestinya. Itu sombong. Itulah kenapa Nabi SAW mengartikan kesombongan itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Bodoh terhadap dirinya. Dia tidak sadar bahwa kebenaran itu harus tunduk. Siapapun dia, di hadapan kebenaran harus tunduk. Siapapun dirinya. Dan tidak boleh meremehkan orang lain. Ini sombong. Tapi izzah, kemuliaan, tidak seperti itu. Kemuliaan ini Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki sifat iman. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang tersebut. Dan iman itu seiring dengan ilmu dan amal. Maka semakin tinggi ilmu dan amal seorang alim, semakin tinggi kemuliaannya. Ketika beriringan antara ilmu dan amal. Ketika tidak seperti itu, maka hilanglah izzah dari diri orang yang dikatakan berilmu tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka antum melihat dari tampilannya seakan-akan kemuliaan dan kesombongan ini serupa, tapi pada hakikatnya sama sekali berbeda. Satu ke utara, satu ke selatan. Sebagaimana rendah hati dan rendah diri. Ya. Mana yang mulia? Rendah hati, rendah diri, hina.
Ya, kita dituntut untuk rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Hanya satu saja kita boleh merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja kita boleh merendahkan diri. Ruku, sujud Allah, tidak ada yang lain. Rendah hati terpuji, rendah diri terhina. Mulia itu terpuji, sombong itu tercela. Dan ikhwatal iman, terkait al-munafiqun ayat 8 ini, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, jika antum mempelajari tentang sebab turunnya, mengandung ibrah yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan di hari beliau sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh musuh-musuhnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengeluarkan statement ini, jika ini sampai tersebar, maka akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, terutama di kalangan muhajirin wal ansar. Karena Abdullah bin Ubay ini masih disegani oleh sebagian orang-orang ansar karena tokoh tuanya mereka. Bakal terjadi kegaduhan. Tapi bagaimana sikap Nabi SAW ketika mendapat informasi ini? Nabi SAW memerintahkan orang mukmin cepat berjalan, tinggalkan tempat ini, pergi, balik ke kota Madinah. Diperintahkan untuk pergi, supaya informasi ini tidak tersebar sehingga menjadi kegaduhan dan terjadi kekacauan yang lebih hebat lagi. Karena jika sampai ada sebagian muhajirin dengar, dia akan protes, walaupun belum sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi paling tidak kepada sebagian ansar yang mungkin dengan fanatisme kesukuannya akan membela Ibnu Salul dan akan terjadi perang saudara waliyadzubillah. Tapi Rasulullah SAW cepat pergi, tinggalkan ini supaya informasi ini tidak tersebar. Dan ditambah lagi, informasi ini sampai ke telinga Umar, dan Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya sembelih ini orang, saya potong kepalanya. Orang munafik ini ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, kaifa idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu? Bagaimana jika orang nanti berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya? Sudah selevel itu hinaannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum mati kepada Abdullah bin Ubay. Ya, ada hikmah yang besar di balik ini. Nabi SAW tidak menegakkan hukum itu. Dan bahkan Nabi SAW malah membiarkan hal ini biar diberlakukan oleh sukunya sendiri yang menghinakan Abdullah bin Ubay. Dan tidak tanggung-tanggung, bukan lagi sukunya. Anaknya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah. Namanya juga Abdullah bin Ubay. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar bahwa engkau memerintahkan untuk memenggal kepala ayahku. Jika benar ya Rasulullah, izinkan saya yang melakukannya. Saya akan bawa kepala ayah saya kemari. Ini imannya sahabat, imannya ansar. Ya, izinkan saya yang melakukannya ya Rasulullah, supaya saya tidak ada dendam di mata orang lain. Saya yang melakukannya. Tapi Nabi SAW tidak mengiyakan itu. Padahal beliau penguasa, presiden, berkuasa, bisa menghukum, bisa mencabut, bisa menurunkan, bisa segala. Dan Abdullah bin Ubay ini seorang sahabat yang setia. Anaknya Abdullah bin Ubay ini, dia pulang ke kota Madinah, dia tunggu di pintu kota Madinah dengan pedang terhunus, dia tunggu bapaknya. Ketika bapaknya datang, dia stop, bapak gak boleh masuk kota Madinah. Sampai Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dan bapak akui dialah yang mulia, bapak yang hina. Allahu Akbar. Ya, ini iman. Bahwa tidak akan benar iman kita sampai kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kita mencintai ayah, ibu, anak, dan melebihi cinta kita melebihi diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan benar iman kalian sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada bapaknya, anak-anaknya, dan seluruh umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita melihat bahwa ketika penolakan terhadap kebenaran itu timbul karena sombong dan hasad, hampir kemungkinan besar tidak ada pintu taubat untuk orang itu. Jika suatu dosa
timbulnya karena sombong dan iri, maka kemungkinan kecil pelaku dosanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap zaman dan waktu. Karena sumbernya dosa ini banyak. Di antaranya ada orang melakukan dosa karena sumbernya syahwat, memperturutkan syahwatnya. Jika masih memperturutkan syahwat, ada besar kemungkinannya untuk taubat. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam kesandung kesalahan karena menginginkan sesuatu melebihi dari apa yang Allah bataskan, karena memperturutkan syahwatnya, dan akhirnya beliau menyesal, taubat, diterima taubatnya. Iblis dilaknat oleh Allah, sumbernya apa? Sombong dan iri. Iblis sumbernya sombong dan iri. Abdullah bin Ubay, tokohnya munafikin, sama seperti itu. Maka ikhwatal iman, siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika antum melihat ada orang-orang berilmu, hebat ilmunya, profesor, S1, S2, S3 Mekah, tapi kok sebegitunya pemahamannya terhadap Islam, ya, begitu kebenciannya terhadap sunnah Nabi SAW dan lain sebagainya. Kok ada yang seperti ini? Bagaimana bisa? Jangan heran Abdullah bin Ubay salat di belakang Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul salat di belakang Rasulullah SAW, ikut berangkat jihad bareng Nabi SAW. Lihat, tahu bagaimana ayat-ayat itu turun dan mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Apakah membuat dia beriman? Ini karena sombong dan hasad. Jadi jangan heran kalau sekarang ada profesor, dokter hebat-hebat ini dan itu, kemudian menunjukkan kebencian terhadap Islam. Jika sumber penyakitnya sama, hasilnya pun akan sama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah dan hikmah dari ayat ini, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia kedudukannya, Allah Maha Mulia kekuasaannya, Allah Maha Mulia zatnya. Namun apa bedanya antara kemuliaan Allah dengan kemuliaan Rasul dan orang-orang beriman? Allah menyebutkan kemuliaan di sini dinisbatkan kepada tiga. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Apa bedanya kemuliaan Allah dengan kemuliaan Rasul dan orang-orang beriman? Perbedaannya adalah kemuliaan Allah tidak ada cacatnya, tidak akan tersentuh dengan kelemahan dan kekalahan dan kehinaan. Berbeda dengan kemuliaan yang dinisbatkan kepada selain Allah, termasuk kepada Rasulullah SAW. Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 123, "Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adzillah." Allah telah menolong kalian pada peristiwa perang Badar, padahal tatkala itu kamu adzillah, hina. Kamu hina. Pada saat itu belum mulia. Demikian pula kaum muslimin ketika kalah dalam peperangan perang Uhud, perang Hunain, ya, dari bagaimana kaum muslimin yang 12.000 pasukan tinggal tersisa cuma 100 orangan di sekitaran Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Ini kemuliaan yang dinisbatkan kepada Nabi dan orang-orang beriman. Terkadang karena hikmah yang besar, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kelemahan dan kehinaan bagi kaum mukminin. Ada hikmah tertentu. Kenapa dibuat hina? Ada hikmah di situ. Tapi kemuliaan bagi Allah akan selalu tetap. Dan terakhir ikhwatal iman, samanya nama, penyebutan nama atau penyebutan sifat bukan berarti sama dalam hakikat. Di sini Allah menyebutkan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang beriman. Apakah mulianya Allah sama dengan mulianya Rasul dan orang beriman? Tidak sama. Demikian pula ketika Allah menyebutkan faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Sami'an basira, sama seperti wa huwa sami'ul basir, sama lafaznya, penyebutannya sama. Tapi apakah mendengar dan melihatnya manusia sama seperti melihat dan mendengarnya Allah? Tidak sama. Jadi tidak selalu penyebutan sifat terhadap sesuatu yang beragam dengan penyebutan yang sama, hakikat sifatnya sama. Hakikat sifat itu dinisbatkan kepada yang disifatkan. Jika yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat itu disifatkan dengan segala bentuk kesempurnaan dan kemuliaannya sesuai dengan kemahaagungan Allah dan tidak ada cacat sedikit pun dalam sifat tersebut. Beda jika sifat itu pada diri makhluknya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini kajian kita pada kesempatan ini insyaallah
Pada kajian berikutnya masih kita membahas tentang sifat ini pada pertemuan yang ketiga dari tema yang sama. Kita masih membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Sebelum nanti kita akan membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.